Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah kita bilang atau udah kita bahas bahwa kitab ini adalah kitab karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Termasuk salah satu ulama Nusantara. Dan beliau ini mensyarahi kitab Syu'abul Iman atau Mandumat Syu'abul Iman, Nadhaman Syu'abul Iman karyanya ya, karya daripada Syekh Izzuddin Al-Maliwari, kakeknya Shahib Fathul Mu'in. Insyaallah yang untuk tarjamah atau biografinya Syekh Izzuddin Shahib Nadham ini Syu'abul Iman bakal kita bahas nanti kalau udah masuk di Nadhamnya. Sekarang kita sedikit membahas tentang ini dulu. Terjemahnya atau biografinya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Namanya tuh emang Syekh Muhammad Nawawi ya. Jadi bukan Syekh Muhammad bin Nawawi, tapi namanya beliau emang Syekh Muhammad Nawawi. Dari Indonesia biasanya kan namanya di double-double tuh. Nah, abahnya namanya Umar. Jadi Syekh Muhammad bin Nawawi bin Umar. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ini beliau termasuk salah satu ulama yang termasyhur dari Nusantara, dari Indonesia pada abad ke-14. Pada abad ke-14. Beliau lahir di awal abad ke-13, yaitu tahun 1200-an. 1200-an dan beliau meninggal di awal juga abad ke-1300-an. Awal beliau meninggal di situ. Lahir di Banten, udah masyhur juga, namanya aja udah Al-Bantani. Dan beliau dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah, di Ma'la, dekat dengan makamnya Sayyidah Asma, putrinya Abu Bakar, kakaknya atau saudarinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Asma, saudarinya Sayyidah Aisyah. Jadi dekatan sama itu dan dekatan juga dengan makbarahnya atau makamnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di Ma'lah. Baik. Yang punya kitabnya langsung saja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena di sini Anda lihat ada beberapa yang background-nya beda-beda ya. Ada yang dari Jawa, ada yang luar Jawa. Mungkin sebagian paham bahasa Jawa dan sebagian mungkin nggak paham. Jadi usulub Anda untuk di daras ini, karena Anda juga pengen ada Jawanya, khusus di daras yang ini. Kalau daras yang biasanya Anda tanpa ada bahasa Jawanya ya. Jadi kalau yang di sini usulub Anda agak bedain dikit. Jadi ketika kita masuk di nadhamnya, insya Allah bakal Anda maknani dengan bahasa Jawa. Tapi selain itu, Anda terangin biasa. Kayak usulub Anda yang biasanya, insya Allah. Jadi khusus ketika nanti udah, pokoknya pas di nadhamnya doang, Anda pakai bahasa Jawa, tapi nggak perlu khawatir. Itu cuma maknani doang. Jadi istilahnya apa ya, formalitas orang Jawa. Jadi biar kalau misal ada yang ikut maknani, biar mereka bisa maknani yang nadham ya, pakai bahasa Jawa. Tapi kalau misal yang enggak ya tetap, tapi nanti itu cuman maknani bentar doang, paling dikit, tapi ntar tetap penjelasannya dengan bahasa Indonesia rata-rata insyaallah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini syarahnya masih punyanya siapa?
tulisannya, karangannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wa ijtanabul munkarat. Amma ba'd. Itu pendahuluan secara ringkas dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Amma ba'd, setelah beliau baca basmalah, menuliskan basmalah, hamdalah dengan sigat yang sudah disebutkan tadi, berikut juga salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul murtaji min rabbih afzalat wa qada'al hajat. Kemudian berkata siapa orang yang mengharap dari Tuhannya, mengharap apa? Mengharap diampuni dosanya dan dipenuhi hajat-hajatnya. Siapa itu? Yakni Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar radhiyallahu anhu nafa'ana bihi, attala taraddudu fikri fi tashih manzumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa hiya fi dakhil kitabihi al-masyhur bi syu'abil iman al-mu'arrabah al-mukhtasarah min syu'abil iman al-farisiyah lil-allamah as-sayyid bi kasril hamzati nisbah. Syekh Nawawi beliau mengatakan bahwa beliau udah beberapa kali pengen mentasheh nadhamannya Syekh Zainuddin bin Ali, kakeknya siapa? Kakeknya sahib Fathul Mu'in. Jadi ini ada hubungannya sama Fathul Mu'in, yang pernah belajar fikih insyaallah tahu. Jadi ada kitab Fathul Mu'in, syarahnya Qurratul Ain. Yang mana dua-dua kitabnya itu tuh semuanya karangan Zainuddin juga, Syekh Zainuddin, cuman bedanya namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz itu yang ngarang Fathul Mu'in. Nah, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz ini punya kakek namanya Syekh Zainuddin juga. Jadi Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali. Jadi Masya Allah, ini memang keluarga ulama. Cucunya juga punya ta'alifan yang mubarakah. Fathul Mu'in, Qurratul Ain, Fathul Mu'in dan Qurratul Ain ini dua-duanya punyanya Syekh Zainuddin ini tadi, sang cucu. Sang cucu ini udah masyhur juga karangannya di kalangan santri-santri Indonesia, Jawa, bahkan di luar negeri banyak di situ. Ini semuanya mereka dari India. Jadi Al-Malibari, Malibar itu nisbah ke Malibar itu India nanti insyaallah. Baik. Jadi Syekh Nawawi tadi beliau mengungkapkan keinginannya pengen mentasheh nadhaman Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari dalam kitabnya yang mandumah ini, nadhamnya berada dalam kitab Syu'abul Iman. Yang mana nadhaman ini itu alih bahasa dari nadhaman Syu'abul Iman juga, tapi bahasa Persia. Baik. Baik. Jadi sampai mana tadi? Aiyah. Jadi nadhaman ini, nadhamannya Syekh Zainuddin ini, Syu'abul Iman, itu adalah alih bahasa Arab. Ya, ini udah jadi bahasa Arab. Tapi beliau bentar. Baik. Jadi Nadham Syu'abul Iman ini karya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari itu adalah alih bahasa dari Nadham Syu'abul Iman juga, tapi dari bahasa Persia. Punyanya Syekh Nuruddin Al-Iji. Syekh Nuruddin Al-Iji. Wahaya min Bahril Kamil. Dan
setelah dialih bahasakan menjadi bahasa Arab, jadi versi bahasa Arabnya Syu'abul Iman yang emang punyanya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, nadhamnya atau di sini apa istilahnya ya? Kalau dalam istilah Arab itu baharnya ya. Baharnya itu dipakainya adalah bahar kamil yang dipakai. Bahar kamil ajzanya mutafa'ilun sebanyak 6 kali. Jadi mutafa'ilun. Notnya kayak gitulah. Mutafa'ilun. Cuman kalau dalam masalah Arab banyak ada kayak zihaf yang awalnya mutafa'ilun nanti bisa berubah jadi mustaf'ilun karena kemasukan jim dan seterusnya. Ininya seperti itu. Jadi banyak zihafnya. Jadi tapi secara garis besar ini emang baharnya adalah bahar kamil yang mana patokannya itu mutafa'ilun. Jadi not-notnya kayak gitu. Mutafa'ilun, memnya berharokat, ta'nya berharokat, fa berharokat, baru habis itu sukun. Jadi harokat, sukun. Biasanya kalau dalam ilmu Arab tuh penggambarannya ya, kalau yang berharokat tuh dikasih kayak gini, bulat. Kalau yang sukun, gini, garis. Jadi ini menggambarkan mutafa'ilun. Mutafa. Ini baru mutafa. Kalau ilon berarti tambahin gini. Memnya kan berharokat tuh. Ta'nya berharokat. Fa-nya juga berharokat. Mutafa. Alifnya di sini alif sukun berarti kasih kodenya kayak gini notnya. Nah, tahu dah. Pokoknya kayak gitu. Yang udah bahasa yang udah pernah belajar Arab insyaallah paham. Mutafa'ilun seperti itu. Jadi ilon di sini digambarnya seperti ini. Masya Allah ini keluar masuk. Ala kulen. Jadi Syu'abul Iman di sini baharnya yang dipakai adalah bahar kamil. Entah itu ada di syahf atau enggak, pastinya ada. Jadi enggak semuanya pasti harus mutafa'ilun semuanya kayak gitu. Biasanya entah itu di bait keberapa atau di hasbunya atau di aradnya atau biasanya kayak gitu beda-beda. Tergantung. Itu masalah aradnya. Kalian bahas di arad nanti insyaallah. Panjang di situ. Ada bahar tuh banyak macam-macamnya. Baik. Wa ajza'uhu mutafa'ilun 6 marrat wa 'adadu abyatiha 26. Nah, jumlah bait Syu'abul Iman yang dikarang yang dialih bahasakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari itu semua jumlahnya hanya 24. Jadi kalau kalian pengen ngafalin nggak terlalu repot-repot banget. Cuman 24 bait doang. 26 afwan. 26 bait. 26 bait. Wal ghalib annaha makhbunah. Rata-rata bait-bait itu makhbunah. Makhbunah yakni kena zihaf khoban. Kena zihaf khoban. Masalah arud lagi itu. Nggak perlu kita bahas di sini. Kita nggak terlalu fokus di masalah arudnya di sini. Jadi awalnya kayak gitu. Curhatannya Syekh Nawawi Banten seperti itu. Jadi beliau udah beberapa kali pengen mentasheh nadhamnya Syu'abul Iman punyanya Syekh Zainuddin ini yang mana nadham tersebut adalah ahli bahasa dari Syu'abul Iman yang berbahasa Persia. Kemudian semalam man syaraha sadri kata Syekh Nawawi. Ketika udah merasa enakan, jadi istilahnya mungkin nggak banyak kesibukan, dadanya menjadi lapang. Aradtu an aktuba 'alaiha syarhan nafi'an li wa li abna'i jinsi mimman arada falahan wa zidtu 'alaiha salas abyat fi awwaliha wa zada 'Abdul Mun'im baitan fi akhiriha. Baik. Jadi setelah beliau ada keluangan, lapangan di hatinya, udah istilahnya dapat taufik dari Allah, Syekh Nawawi Banten akhirnya memutuskan untuk mencarahi nadham tadi Syu'abul Iman yang punya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi syarahi sekaligus ditambah
3 bait tambahan dari Syekh Nawawi Banten. Yang mana 3 bait ini ditaruh di awal. Jadi bait yang bakal kita pertama kita baca nanti insya Allah itu adalah baitnya karangan Syekh Nawawi Banten, bukan punyanya Syekh Zainuddin. Karena 3 bait pertama itu punyanya Syekh Nawawi. Kemudian ada satu tambahan lagi punyanya Abdul Mun'im, Syekh Abdul Mun'im yang ditaruh di paling akhir. Jadi tengah-tengahnya itu baru punyanya Syekh Zainuddin. 3 di awal punyanya Syekh Nawawi, 1 paling akhir nanti di paling ujung itu karangannya itu tambahan dari Syekh Abdul Mun'im. Jadilah kalau berarti 26 ditambah 3, 29 tambah 1, 30. Jadi semuanya 30. Fadhal Muslih. Dibuka mic-nya. Ini ngangkat dong atau mau tanya atau semacamnya. Baik. Kalau misalnya ada interupsi atau semacamnya, bisa diangkat tangan dulu, jangan langsung chat, biar Anda nggak bingung baca chatnya. Soalnya Anda cuma pakai HP, jadi kalau sambil buka chat ntar oleng istilahnya. Alakulin. Wasammaituhu qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wasammaituhu qami'ut tughyan ala manzumat syu'abil iman. Beliau Syekh Nawawi Banten setelah mensyarai atau ketika mensyarai nadhamnya ini tadi Syu'abul Iman, beliau menamai kitab ini dengan nama Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan syarah Syu'abil Iman. Qami'ut Tughyan kalau secara bahasa kita artikan ya aslinya nggak perlu kita artiin juga ya. Ntar malah nggak ngepas gitu sama runtutan kalimatnya. Jadi Qami'ut Tughyan kalau secara bahasa ya pengekangan kedurhakaan atau pengekangan kezaliman. Qam' itu ngekang. Qam'u syahwah berarti ngekang syahwat. Qami'u tughyan pengekang kezaliman. Jadi pengekang. Qami' di sini isim fa'il ya. Jadi pengekang kezaliman. Ala manzuman syu'abil iman. Jangan diterusin kalau dimanain. Jadi ntar malah beda. Jadi kalau secara bahasanya ya artinya qami'u tughyan adalah pengekang kezaliman. Ini syarah atas manzumat syu'abil iman. Wa as'alullah al-karim, dan kata beliau berdoa, ini memang udah adatnya, jadi setelah selesai mukaddimah biasanya langsung ada doa di situ. Wa as'alullah al-karim, aku minta kepada Allah al-karim yang maha mulia, al-karim, kalim, mulia atau dermawan itu beda dengan al-jawad. Di antara bedanya al-karim sama al-jawad sama-sama artinya bisa bermakna dermawan, loman kalau bahasa Jawa, dermawan. Cuman kalau al-karim, kalau al-jawad dulu. Kalau al-jawad itu lomannya atau dermawannya tanpa nunggu diminta. Jadi tanpa diminta udah ngasih, berarti jawad. Dia dermawannya tuh emang benar-benar ngasih duit ke orang-orang, ngasih ini itu tanpa harus ada yang minta duluan. Ini berarti jawad. Itu jawad namanya. Tapi kalau al-karim, ketika ada orang minta pasti dikasih. Tapi syaratnya minta dulu. Jadi kalau kita minta pasti dikasih, nggak bakal nggak. Itu al-karim. Al-karim, dermawan. Beda arti jawad sama al-karim. Itu salah satu bedanya, sama-sama dermawan. Jadi al-jud sama al-karam bedanya itu. Kalau al-jud pemberiannya tuh pemberiannya tuh tanpa diminta. Itu kalau al-jud. Al-jud itu pemberiannya tanpa diminta. Pemberiannya atau kedermawannya tanpa harus ada permintaan terlebih dahulu. Kalau al-karam itu ya dermawan juga, cuman harus ada permintaan dulu. Wa as'alullah al-karim ayyanfa'a bihi bimannihi. Aku minta kepada Allah al-karim yang maha mulia, dermawan, ayyanfa'a bihi, agar memberi kemanfaatan bihi dengan
karangan ini, dengan syarah ini, yakni syarah Qami'ut Tughyan bimannihi, dengan mannya Allah, dengan anugerahnya Allah. Dikit-dikit ini kita bahas juga tentang sifat-sifatnya Allah. Ini kan masuknya ke salah satu sifatnya Allah, Al-Man. Al-Man, dengan anugerahnya Allah atau pemberiannya Allah. Apa itu man? Man itu kalau secara bahasa Indonesia, kalau kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia, man itu artinya anugerah atau pemberian. Cuman bedanya di sini man bisa bermakna baik, bisa bermakna tercela, buruk. Man kalau dinisbatkan kepada Allah atau kepada orang tua atau kepada guru, itu artinya bagus. Jadi pemberian yang bagus, yang besar, yang istilahnya tuh pemberiannya tuh saking besarnya layak buat diungkit-ungkit. Tapi kalau ini dari Allah, itu pujian. Atau kalau dari orang tua, jadi yang memberikan itu adalah orang tua atau seorang guru. Itu mannya mannya di sini maknanya pujian. Maknanya terpuji dalam arti pemberian yang besar. Ini orang tua kita ngasih pemberian kita yang besar. Misal manna walakat manana bukan manna walidi alayya. Berarti orang tuaku atau ayahku memberi pemberian yang besar kepadaku. Manna walidi alayya. Atau manna ustadi alayya. Atau manna syaikhi alayya. Itu berarti memberikan pemberian atau anugerah. Pokoknya pemberiannya tuh gede. Yang mungkin tuh nggak sepele. Sehingga kalau kita ungkit-ungkit, layak gitu. Tapi ketika alman, man atau minnah sama aja. Dua-duanya masdar dari manna. Man, kalau man non berarti ikut wazan fa'lon, masdar. Kalau minnah berarti ikut wazan fi'laton. Dua-duanya masdar sama. Dua-duanya masdar. Dan seperti yang Anda bilang tadi, mannun atau minnah ketika dinisbatkan kepada Allah atau ustadz kita atau walid kita, tiga ini, maka maknanya baik, terpuji. Jadi pemberian yang besar, anugerah yang besar, pemberian yang bagus pokoknya, layak buat diungkit-ungkit. Karena saking gedenya, saking nggak terhingganya atau saking wahnya pemberian tersebut. Tapi ketika man atau minnah tersebut dinisbatkan kepada orang lain, selain tiga tadi yang kita sebutkan, maka maknanya tercela. Dalam artian ini orang emang ngasih, tapi pemberiannya tuh nggak seberapa. Istilahnya dia cuma ngungkit-ngungkit doang. Makanya di situ apa tuh? Wala tamnun tastaksir. Atau apa lagi? Jangan ngungkit-ngungkit pemberian atau bukan itu. Kalau yang ini itu juga masuknya ke pemberian yang dalam hal buruk, makna buruk, karena di sini wala tamnun tastakzir, penisbatannya bukan kepada Allah, bukan kepada ustadz, bukan kepada walid. Jadi istilahnya pemberian yang hanya cuman ngungkit-ngungkit doang dia. Artinya ngungkit-ngungkit. Makanya kalau kita sedekah dianjurkan tuh jangan sampai ada man. Jangan sampai ada ngungkit-ngungkit. Anda kasih contoh juga. Biar bisa difahami. Maksudnya daripada man yang dinisbatkan kepada Allah atau minnah yang dinisbatkan kepada Allah, walid sama ustadz sama yang lainnya. Kalau yang dari Allah, ustadz sama walid itu udah jelas ya. Maknanya mahmud, terpuji. Jadi memang pemberian yang sangat besar. Tapi kalau yang lainnya, contohnya apa dalam Al-Quran? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Ayo. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Ini ketika ceritanya siapa? Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun.
Jadi setelah Nabi Musa selesai dari pengasingan. Jadi kan pertama dulu pernah dikejar-kejar sama itu, habis bunuh orang Kipti, keluar, habis itu dapat wahyu dari Allah, sudah dijadikan sebagai utusan dan diperintah oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, untuk dakwah kepada Fir'aun, ngajak kepada Fir'aun. Fir'aunnya nolak awalnya. Fir'aunnya nolak dengan alasan, ente dulu, kata Fir'aun, ente dulu udah Hana besarin kayak gini. Terus juga ketika kamu membunuh orang Kipti, Hana nggak ngasih hukuman kepada kamu dan seterusnya. Nah, pas balik-balik kok malah ente kayak gini, tiba-tiba dakwain semacamnya, seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Ketika Fir'aun menganggap bahwa Fir'aun telah memberi kenikmatan, anugerah, pemberian besar kepada Nabi Musa, jawabannya Nabi Musa seperti itu. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Itu yang kamu sebutin tadi, pemberian yang udah kamu sebutin tadi, yang kamu ungkit-ungkit. Ya, kalau misal maknanya buruk, kita maknani sebagai pengungkit-ungkitan aja. Jadi nggak perlu sebagai anugerah atau pemberian. Dan itu kamu yang kamu alayya an abad, biarkan saya Nabi Musa untuk agak diperbudak oleh Fir'aun, sedangkan Bani Israel yang lainnya diperbudak oleh Fir'aun. Dikiranya tuh itu adalah sebuah pemberian yang besar kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa gak dijadiin budak, gak disamain sama Bani Israel yang lainnya. Dikiranya itu adalah pemberian besar dari Fir'aun. Padahal itu bukan minnah, bukan pemberian sama sekali. Karena hakikatnya yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel, jadi ketika Fir'aun memperbudak Bani Israel itu sebuah kezaliman. Jadi ketika Nabi Musa gak diperbudak, itu emang haknya gitu, bukan nggak pemberian dari Fir'aun. Emang siapa Fir'aun bisa memperbudak? Jadi emang hak semua semua insan kan nggak diperbudak, merdeka, hanya menghamba kepada Allah. Nah, ini malah dikiranya ketika Nabi Musa nggak ikut diperbudak, dikiranya Fir'aun itu adalah sebuah pemberian yang besar. Makanya di sini wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Ya ini yang melakukan minna di sini ya, kayak mungkin ada amin. Bait pertama yang beliau sisipkan di Syu'abul Iman ini, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin da syu'ab fatutammamu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara. Baik. Nah, dari awal yang dibentuk aja ini udah bukan mutafailun. Jadi yang tambahnya di sini. Bukan mutafailun. Al berarti mustafilun. Baik. Berarti di sini yang pertama, bait pertamanya bukan mutafailun tapi mustafilun. Mustafilun, mutafa'ilun. Jadi yang mutafa'ilun cuma yang terakhir doang. Ya, alhamdulillah mustaf'ilun di situ. Mustaf'ilun. Alhamdu mustaf'ilun. Tinggal
Kalau masalah arut aslinya itu gampang, tinggal pakai dog perasaan aja. Kalau boleh di sini kita nggak lagi bahas arutnya ya. Jadi mustafilun, imana syakhsin mustafilun juga, mustafilun, sen mustafilun juga, fatu tamamu mutafa'ilun. Nah, ada. Ini masih kamil juga tetap. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin da syu'ab fatu tamamu. Kita maknani satu persatu dulu. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Lillahi ku tetap kedua Allah alladzi kang qad sayyara teman dadekake sapa alladzi imana syakhsin ing imane awa-awaan da syu'ab dadi napa dadi perkara kang duweni cabang. Fatutam dan sempurnaake apa syu'ab apa cabang pira-pira cabang niku. Ya deh. Itu nazam pertama dalam Syu'abul Iman. Alhamdulillahilladzi qad sayyara. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan imannya seseorang mempunyai banyak cabang. Jadi di situ nanti bakal disebutkan kalau udah masuk, ini hanya sebagai pendahuluan dari segi baitnya, karena tadi kan pendahuluan yang syarah kan. Sekarang untuk memasuki nazamnya juga kemudian tersendiri. Kalau dari Syekh Zainuddin langsung nggak ada hamdalahnya. Jadi 3 ini seperti yang sudah dikatakan tadi, pertama itu tambahan dari Syekh Nawawi Banten sebagai pendahuluan ya. Agak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin da syu'ab fatutammamu. Alhamdulillah Nisyu igrari bilhamdi mu'taqidan anna kulla sana'in lillahi. Beliau dengan menyebutkan bait pertamanya ini, beliau mengikrar atas hamdalahnya, atas bahwasanya segala puji bagi Allah. Mu'taqidan anna kulla sana'in lillah wal murad bi hadzal bait anna a'mal al-iman dawata ajza'in wa khisal. Ini yang agak ada kalam sedikit di sini. Baik, insyaallah udah banyak yang keluar. Pada semangat gak nih? Karena sengaja ngasih waktunya di malam hari jam 11 malah. Itu emang sengaja, dan khususnya seharusnya awal-awal ini Ana pengen cerita aja tapi malah langsung, ya ada apa-apa. Alakulin. Jadi daras atau belajar itu emang berat. Disebutkan juga ahabul amal ahmazuha. Amal yang paling disukai di sisi Allah itu adalah yang paling berat. Jadi makin berat makin disukai sama Allah. Amal baik ya. Sampai dikatakan atau sampai ada hadis tuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari, dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah bakal mempermudah jalan menuju surga. Entah dia ini entar ujung-ujungnya paham atau enggak. Yang penting dia belajar. Belajar ini udah berat nih. Kalau ilmu udah berat. Makin berat, makin besar ganjarannya di sisi Allah. Meskipun seperti yang Anda bilang tadi, ini tadi udah dijanjiin bakal dipermudah jalannya menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang nuntut ilmu bakal digampangin jalannya menuju surga. Ini janji ini diperuntukkan untuk orang yang nuntut ilmu, nggak harus sampai alim. Jadi hatta dia udah belajar tapi
nggak bisa-bisa, karena emang alatnya ilmu kan ada alat ilmu tuh, ada alatnya ilmu, ada 4 dikatakan. Yang pertama Syekh Fatah, guru yang bisa buka, sama kutub sihah, kitab yang benar bukan kitab yang menyesatkan, dia belajar pakai kitab yang benar. Kemudian apa, akal rajah, akal yang emang cemerlang gitu. Jadi kalau ada orang emang udah dikasih akalnya kurang bagus, tapi dia rajin buat nuntut ilmu, bagus dia. Udah dapat janji Allah, yaitu dipermudah jalannya menuju ke surga. Meskipun ujung-ujungnya nggak paham atau nggak sampai jadi alim, tetap dapat janji Allah tadi, insya Allah. Karena tadi janjinya diperuntukkan untuk man yaltamisu fi tariqan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi salak doang, ya, itu suluk doang dia, cuman ngelewatin doang atau meniti jalan yang untuk menuju yang buat nyari ilmu. Nggak harus sampai dapat ilmunya, yang penting suluknya doang, nitinya doang tuh udah dapat dia. Alhamdulillah. Baik. Itu. Tadi sampai mana? Nah, Syekh Fattah, kemudian apa lagi? Syekh Fattah, kutub sihah, akal rajah, satunya muda wa mah wa ilahah. Jadi ketika udah dapat ilmu, biar sampai nggak hilang, biar ya misalnya biar masih tetap nggak ngilang, harus benar-benar ditekunin terus. Jadi mudah mah terus-terusan, jangan malah habis dapat habis itu selesai. Nggak, tetap terus-terusan. Makanya ini karena aslinya tuh berterima kasih sama kalian juga karena udah mau ikutan bareng-bareng ngaji bareng. Karena dengan ngaji bareng dikatakan alim ilmak man yajhal, alim ilmaka man yajhal, wa ta'allam mimman ya'lam ma tajhal. Alim ilmaka man tajhal, alim ilmaka man yajhal. Ajarkanlah ilmu kamu kepada orang yang tidak tahu, yang belum tahu tentang ilmu tersebut. Wa ta'allam mimman ya'lam ma tajhal. Dan belajarlah dari orang yang tahu apa yang belum kamu tahu. Nah, ntar gimana akibatnya? Fa anta idza fa'alta dzalika 'alimta ma jahilta wa hafidta ma 'alimta. Kalau kamu ngelakuin apa yang kita sebutkan tadi, yaitu belajar atau ngajar kepada orang yang belum tahu dan belajar dari orang yang tahu apa yang kita nggak tahu. Afwan ya. Ini ketika lagi daras, kalau misal mau ngechat atau semacamnya, kalau bisa diangkat tangan dulu karena itu bisa bikin anak konsentrasinya pudar kemana-mana. Sambil ngomong sambil baca tuh jadi beda gitu fokusnya ya. Jadi angkat tangan dulu kalau misal ada interupsi baru biar berhenti dulu gitu. Sama aja kalau gitu. Ntar kalau misal mic-nya dimatiin tapi masih ngechat. Jadi sama aja. Jadi tangan dulu atau hand up dulu baru itu. Baru kalau misalnya udah persilahkan baru di chat atau open mic semacamnya. Biar untuk tidak merusak fokusannya. Nah, masih lagi. Hasbunallah. Taib. Sampai mana tadi? Taib. Tadi dikatakan alim ilmaka man yajhal wa ta'allam mimman ya'lam ma tajhal. Fa anta idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Kalau kamu ngelakuin apa yang udah disebutin tadi, maka kamu bakal mengetahui apa yang dulunya kamu nggak tahu. Dan kamu bakal menjaga apa yang telah kamu ketahui. Jadi dengan Anda mengajar, dengan kalian juga mengajar, karena tadi niat yang Anda sebutkan di awal yang dinisbatkan kepada Imam Haddad, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadkir, seterusnya. Itu bukan cuma dianjurkan buat Anda baca doang sebagai yang takalam di sini, meskipun aslinya juga mungkin dari kalian ada yang lebih baik dari Anda.
Cuman di sini kan ana yang takalam. Jadi bukan cuma dari ana doang. Jadi sebisa mungkin hatta kalian itu juga niatnya kayak gitu juga. Jadi nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir. Itu niat yang udah disusun oleh Imam Haddad untuk belajar sama mengajar. Jadi entah itu sebagai orang yang ngajar ataupun pengajar atau yang belajar, dua-duanya dianjurkan untuk berniat seperti niatnya yang dinisbatkan kepada Imam Haddad tadi. Jadi meskipun anak ngajar nih, anak juga niatnya nawaitu ta'allum. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Aku niat belajar meskipun lagi ngajar. Tetap ada niat belajar juga karena apa yang diambil faedah oleh pengajar itu lebih banyak daripada yang diambil faedah oleh yang lagi belajar. Jadi sorahatan, insya Allah di sini anak yang untung banyak di sini ilmu yang didapatkan. Tapi insya Allah kita semuanya dapat rahmat Allah semuanya. Karena insya Allah dalam kitab ini kita bakal lebih sering menyebut nama-nama orang saleh. Dan dikatakan inda dzikri salihin tanzilur rahmat. Ketika disebutkan nama-nama orang saleh. Ini Syekh Nawawi termasuk orang saleh. Kitabnya Masya Allah. Ada kitab tafsirnya, kitab atau yang tafsirnya beliau juga ada ta'alifan. Terus juga apa tuh? Fikih, tasawuf, banyak karangannya beliau di banyak bidang. Masya Allah. Termasuk orang soleh. Syekh Zainuddin juga yang dari India ini juga termasuk orang soleh. Orang faqih. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Itu termasuk orang yang faqih. Mutasawwif juga, ahli tasawuf juga. Ini kitabnya aja ini masalah tasawuf di sini. Cuman anak kupas insya Allahnya dalam segi luas, nggak cuma di segi tasawuf doang ya. Karena juga belum terlalu tasawuf banget ala kulin. Jadi insya Allah ketika disebutkan nama-nama orang soleh, inda dzikri salihin tanzilur rahmat bakal turun kepada kita insya Allah semuanya. Agak deh. Baik. Nusywi iqrari bilhamdi mu'taqidan anna kulla sana'in lillah wal murad bihadzal bait anna a'malal iman dawatu ajza'in wa khisalu. Ya, ini yang tadi ana sebutin bahwa ada kalam di sini ya. Ini iskalnya tuh di sini. Wal murad bihadzal bait, yang dimaksud dengan bait ini tuh karangannya Syekh Nawawi sendiri dan beliau sendiri yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam bait ini anna a'malal iman dawatu ajza' wa khisal. Bahwasanya amalnya iman itu ada bagian-bagiannya. Jadi dawatu ajza wa khisal. Amalnya iman. Baik. Wa hiya allati tazidu a'mal al-insan bil ityani biha wa tanqus. Dan itulah yang bisa nambah. Yang bisa nambah dengan ketika amalnya dilakuin berarti bakal nambah. Dan bisa ngurang kalau misalnya enggak dilakuin. Wa tanqusu bi tarki syai'in minha. Wa amma aslul iman alladhi huwa tasdiq fala yanqus. Adapun asalnya iman alladhi huwa tasdiq, yang mana asalnya iman itu adalah percaya, membenarkan. Fala yanqus, itu tidak berkurang. Ini kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Baik, dalam masalah ini emang ada khilaf antar ulama Asy'ariyah. Ada khilaf antara ulama Asy'ariyin apakah iman itu bisa bertambah sama berkurang atau enggak. Di situ memang ada khilaf. Dalam dalam lingkaran Asy'ariyah. Dan yang diambil oleh Syekh Nawawi Banten di sini mengatakan bahwasalnya iman yang dalam artian kepercayaan, membenarkan, itu nggak bisa ngurang, nggak bisa nambah. Ajek. Kalau ngurang berarti ya gak iman. Di situ disebutin. Li'annahu law naqasa. Andai saja iman itu berkurang, maka namanya bukan iman, tapi syak, ragu. Udah turun derajatnya. Ini menurut pendapat yang diambil oleh beliau. Baik. Yang bisa nambah sama bisa ngurang itu hanya amal. Jadi amal sama iman, seolah itu halnya beda. Jadi amal yang berhubungan dengan iman itu yang bisa nambah, bisa ngurang. Tapi kalau imannya yang mana itu adalah kepercayaan atau pembenaran kita,
itu nggak bisa kurang, nggak bisa turun. Jadi ajek gitu. Tapi seperti yang Anda bilang, ini pendapat yang diambil oleh beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Baik, Anda sebutkan khilaf dikit. Jadi memang ada khilaf. Ada yang mengatakan iman apakah bisa bertambah dan bisa berkurang. Di situ banyak khilaf, ada khilaf memang. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa iman nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah beserta pengikut-pengikutnya. Diikuti juga oleh ulama Asy'ariyah, sebagian ya. Sebagian seperti halnya Imam Haramain, yaitu salah satu gurunya Imam Ghazali. Beliau menganut pendapat ini, yaitu yang mengatakan bahwa iman tidak dapat bertambah, tidak dapat juga berkurang. Tapi kalau menurut mayoritas Asy'ariyin atau ya Asy'ariyah, ulama Asy'ari, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan yang mu'tamad yang dipilihkan oleh Imam Nawawi ya, bukan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Imam Nawawi yakni Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi sahib Riyadhus Shalihin, sahib Minhajut Talibin dan yang lainnya. Menurut Imam Nawawi yang udah dipilih, pendapat yang mu'tamad yaitu iman bisa bertambah, bisa berkurang. Imannya sendiri. Jadi kepercayaannya kita atau pembenarannya kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada beda-beda. Ada orang yang imannya, pembenarannya kepada Rasulullah SAW itu benar-benar full. Kayak sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Imannya tinggi di situ. Makanya dari situ kita tahu, berarti iman tuh ada tingkatannya. Kepercayaan kita, pembenaran kita itu beda-beda. Makin banyak ilmunya, makin tinggi pembenarannya. Makin tinggi imannya. Karena makin tebal juga apa yang dibenarkan atau dipercaya ini tadi. Ini udah mau sejam baru pada masuk. Ala golden. Baik. Intinya ana rangkumkan, jadi khilaf dari ulama tentang masalah iman apakah bisa bertambah atau bisa berkurang. Ada yang mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Atau yang pertama dulu ya. Yang pertama, iman nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Yang bisa bertambah itu hanya amal imannya doang. Jadi amal-amalnya itu yang bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi imannya nggak bisa. Karena kalau iman atau iman yang dalam artian tasdik, pembenaran itu berkurang, berarti namanya dia nggak membenarkan. Berarti syak, ragu. Ini menurut pendapat yang pertama. Tapi ini bukan yang mutamad, seperti yang Anda bilang tadi. Ada yang mengatakan bisa bertambah, bisa berkurang. Sesuai dengan amal yang apa tuh? Sesuai dengan amal yang bisa mempengaruhinya. Jadi kalau ada orang melakukan amal, bertambah imannya. Amal iman ini tadi. Ini yang lebih mirip dengan pendapat yang diambil oleh Syekh Nawawi bin Umar. Kemudian ada yang mengatakan, dan ini yang mutamad, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ya, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu yang mutamad seperti itu tadi. Jadi nafsu tasdik, pembenaran itu sendiri. Iman yang dimana pembenaran itu sendiri itu
bisa bertambah, bisa juga berkurang. Jadi bareng dengan bertambahnya ilmu kita, makin besar juga iman kita, makin kepercayaan kita atau pembenaran kita makin besar juga. Jadi selaras dengan banyak ilmunya kita ini tadi, insya Allah. Hakada. Tapi di sini yang disebutkan oleh Syekh Nawawi bin Al-Bantani itu bahwa tasdik, nafsu tasdik la yanqus. Nafsu tasdik la yanqus. Pembenaran itu sendiri itu nggak bisa berkurang. Yang bisa bertambah, ini ya yang Anda sebutin tadi, ini adalah pendapat yang kedua. Tapi yang mutamat Asy'ariyah, yang dipegang oleh Asy'ariyah jumhurnya dan yang dipakai oleh salafus saleh kita, yaitu tadi yang dipilihkan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, sahib Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, dan seterusnya, yaitu bahwa nafsu tasdik yaqbalu ziyadah. Pembenaran iman yang dimana pembenarannya aja itu udah bisa bertambah juga bisa berkurang. Hakadah. ولا يصح الإيمان مع الشك في قول شعب بضم الشين وفتح العين وسكون الباء بالوزن جمع شعبة بسكون العين شعبة وقول فتتمم فيه ضمير راجع لشعب. طيب. Bait selanjutnya insya Allah kita lanjutkan. Bait selanjutnya insya Allah kita lanjutkan di muhadarah yang akan datang. Ya, ini di malam Rabu insya Allah. Baik. Ini aslinya tadi itu di awal ya, karena mungkin cuacanya masih kurang mendukung. Di sini habis hujan juga tadi. Jadi ala kulin, semoga menjadi permulaan yang berkah dan semoga dikasih taufik oleh Allah untuk istiqomah belajar bareng. Ilahuna wallahu a'lam wa ahkam. Al-Fatihah. Allah yakrumna wa iyyakum taufiq wa yaj'alna fi khairil fariq wa yaswad aqdamana ala batil wa sallallahu fi nutfi جميع شأن الخلق ونفع وعلمنا وصلحنا وصلحنا حضرتنا الفاتحة. Baik, sebelumnya ini pada setuju semuanya nggak jam 11? Tapi meskipun ada yang nggak, mungkin untuk jam 11. Atau ada usul yang lain? Oke, ada usul atau semacamnya. Mas Musleh gimana nih? Masya Allah. Ini udah mau selesai, udah selesai malah baru masuk. Oke, ada usul Pak Musleh atau siapa ini? Baik, kalau nggak ada usul, nggak ada apa-apa, insya Allah kita lanjutkan di muhadarah yang akan datang dan semoga berada dalam keadaan yang lebih baik, diberi kesehatan semuanya, diberi semangat lebih untuk belajar. Insyaallah Allah yaftah alaina alaikum. Insyaallah. Alhamdulillah alam wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Afwan. Fikri masuk nggak Fikri?
Tadi masuk enggak? Ada yang lihat? Enggak ada yang warna kuning. Ana cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.